Shalom, selamat malam teman-teman semua. Sambil menunggu teman yang lain ya. Sambil menunggu teman yang lain. Baik, dari mana saja ini? Bagaimana, apakah suara Mimin, musiknya maupun suaranya sudah balance? Thank you for the rose. Thank you Chris. All pagi-pagi sudah kirim bunga mawar. Wah, luar biasa sekali. Jawaban saya apa Min di dalam Telegram? Waduh, Telegrammu di HP yang ini nanti ya. Oke deh, kita lihat sebentar. Nah, apa nih jawabannya? Tinda bertanya apa sebentar ya. Tak cek dulu. Oh, Dinda bertanya, Min sebagai orang yang menolak setan, terus di depan kita atau tetangga kita lagi melakukan ritual okultis. Kita berhak gak menghancurkan altar pemujaan setan dan menghentikan secara paksa atau secara lembut orang yang melakukan ritual tersebut? Ingat Min, ini pertanyaan saya di TikTok terbatas dalam penulisan. Yang paling penting memang adalah melindungi diri sendiri dan rumah sendiri ya. Kalau tetangga sih memang sebenarnya di luar kuasa kita, di luar kontrol kita. Tetapi sekiranya itu mengganggu bisa dikasih tahu saja, dikasih tahu ya. Kalau dia tidak mau mendengarkan ya jangan dihancurin, diberkati aja. Malam-malam dia tindak keluar, berkati dengan air suci, terus dibatalkan dalam nama Yesus. Segala peralatan yang dia gunakan untuk doa ya, nanti udah nggak ada ininya lagi, nggak ada dalam tanda petik khasiatnya lagi bagi dia ya. Jangan sampai dihancurin lah, nanti bisa kena pasal itu kan, perbuatan tidak menyenangkan atau merusak properti begitu ya. Begitulah, pertama diingatkan, kalau nggak mau ya biarin sejauh nggak mengganggu kita. Tapi kalau udah mengganggu tetangganya, boleh dilakukan cara itu. Kalau mengganggu sampai fisik, ya lapor Pak RT. Oke, baik, kita kembali ke sini. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Ya, mau bertanya boleh Bang, boleh bertanya. Tapi sebenarnya malam ini kita membahas ini dulu ya. Kalau bisa sih pertanyaan seputar demonologi atau ilmu tentang setan begitu. Nah, tapi sebelum semuanya dimulai, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bahkan tap like, bahkan kirim gift ya. Tuhan berkati semuanya. Sebelumnya kita doa dulu, mohon Tuhan melindungi live kita malam hari ini supaya diberkati segala yang kita gunakan, segala koneksi kita dilindungi dari segala gangguan, dari segala godaan, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan benar-benar masuk ke dalam tubuh, jiwa, dan roh kita, ke dalam hati kita dan mengubah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, melalui Putramu,
telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, roh penyakit, roh keputusasaan, roh kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai, dengan kuasa putra tunggalmu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahlah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati namamu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Malaikat Mikael, berperanglah bagi kami. Bunda Maria, doakan kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebentar, Mimin ambil minum dulu ya. Oke, baik. Min, malam ini kita membahas apa, Min? Ya, malam ini kita membahas masih tentang demonologi, yaitu ilmu tentang demon, setan atau iblis. Apalagi ini malam Jumat, malam yang sangat keren, malam di mana mereka konon berkeliaran, begitu ya. Ya barangkali mungkin ada 1-2 ekor di samping kamu gitu. Boleh lihat kanan dan kiri. Sorry ceguan. Ya, baik. Tes. Nah, oke, malam ini kita membahas tentang the role of Mary, Mother of Jesus ya. Oke. Jadi it is expected that the Catholic exorcist would have a strong devotion to the Blessed Virgin Mary. Artinya apa? Artinya diharapkan seorang eksorsis atau pengusir setan itu ya, itu memiliki devosi yang kuat kepada Santa Perawan Maria, Bunda Yesus. Karena setelah Yesus sendiri, Bunda Maria adalah sekutu terkuat pengusir setan. Ya. Bunda Maria umumnya dianggap sebagai wanita dalam kitab Wahyu yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kita bisa melihat di Wahyu 12 ayat 1. Juga di Kejadian 3:15 di sini ya, dikatakan ini juga menurut beberapa teolog, terutama dari para eksorsis itu sendiri, ini hendak mengatakan tentang Maria juga, bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, and the woman, gitu ya, di mana dia melalui kuasa putranya yaitu Yesus meremukkan ular yang adalah setan. Nah, ini dikatakan ya berkali-kali di sini, dia dengan kuasa putranya. Jadi jelas sekali kuasa yang mengalir
dalam Bunda Maria adalah kuasa putranya sendiri, yang adalah Yesus Tuhan, ya. Dan dia menerima begitu banyak rahmat, bahkan malaikat Gabriel mengatakan dia apa? Penuh rahmat atau full of grace. Artinya rahmat Allah melimpah ruah di dalam dirinya dan dia memiliki peran teramat istimewa di dalam karya keselamatan Allah. Apalagi di dalam yang namanya eksorsis atau pengusiran setan. Setan sangat takut dengan Santa Perawan Maria. Karena di antara semua makhluk-makhluk surgawi, yang paling dekat dengan putranya adalah ibunya sendiri, ya. Kita juga bisa melihat pada peristiwa di Kana, di mana seharusnya belum saatnya Yesus bikin mukjizat. Tetapi atas dalam tanda petik desakan bundanya, akhirnya Yesus berbelas kasih juga. Nah, demikianlah Gereja Katolik memandang peran Maria dalam perannya yang unik dalam karya keselamatan. Ya. Baik. Salve semua, salve. Minta dukungan Katolik masa kecilku. Maksudnya gimana? Selamat malam Bang, saya asli Katolik. Saya hilang arah karena sering bergaul sama orang aring. Itu kan sampo. Sama orang mana? Orang-orangan. Hari ini bahas demonologi ya? Iya, hari ini bahas demonologi. Baik. Terima kasih. Oke. Yes, kata si Ben. Ini Mimin pakai tablet jadi agak susah baca huruf-hurufnya. Jadi harap maklum ya. Hurufnya warnanya hampir sama dengan ini, putih gitu. Agak sulit. Mana mesti lepas pasang kacamata lagi gitu kan. Baiklah. Oke, kita lanjutkan ya. Takut ada yang ngomel-ngomel nih kalau nggak lanjut gitu. Di sini ya. Sampai di mana tadi? Oke, Kejadian 3:15. Oke, nah dengan kuasa putranya dia crush the head of the serpent. Dia menghancurkan, meremukkan, crushes, kepala setan, ya. Dengan demikian, kalau kita terjemahkan di sini, ritus eksorsisme gereja saat ini kerap kali mengundang Bunda Maria sambil memerintahkan iblis untuk melarikan diri. Perawan Maria yang dimuliakan, Bunda Allah memerintahkanmu, dia yang dalam kerendahan hatinya yang menghancurkan kepalamu yang sombong. Nah, jadi seringkali para eksorsis menggunakan doa ini juga dalam pengusiran setan. Untuk mereka yang sudah ikut di awal-awal, di bab-bab sebelumnya, bagaimana sulitnya para eksorsis ketika menghadapi manusia yang menjadi iblis, yang adalah Yudas Iskariot. Nah, itu seringkali Bunda Maria yang membantu mereka. Nanti untuk mereka yang kemarin tidak sempat hadir di live Mimin, bisa lihat di YouTube Mimin ya, di username yang sama, Komsah KKSM. Di ubek-ubek aja, Mimin udah lupa apa judulnya. Pokoknya intinya begitulah. Nah, dikatakan di sini sebentar, ini kenapa ada garis ya? Oh. Ya, sampai di sini ya. Saya baru-baru ini menggunakan kalimat ini. Nah, kalimat yang tadi itu. Ini ya. Untuk selama pengusiran setan. Dan iblis bereaksi sangat kuat. Jadi jelas doa tersebut atau pernyataan tersebut memiliki efek yang kuat gitu. Nah, ini Monsignor Rossetti bercerita tentang pengalaman dia dalam pengusiran setan, karena terutama untuk mereka yang baru ikut live-nya Mimin ya, belum tahu siapa pengarang buku ini.
Diary of American Exorcist adalah karya daripada Monsignor Stephen G. Rossetti, seorang uskup dan juga seorang eksorsis di Amerika yang mengisahkan pengalamannya ke dalam sebuah buku. Jadi ini sharing daripada hidupnya dia. Oke, baik. Nah, di sini. The popular Marian tradition of the Catholic Church believes that Mary has an ongoing, definitive role in casting out Satan. Jadi, tradisi Maria yang populer di dalam gereja Katolik percaya bahwa Maria memiliki peran definitif yang berkelanjutan dalam mengusir setan. Di sini dikatakan many exorcists, banyak eksorsis melaporkan bahwa setiap kali perawan Maria muncul di tengah sesi pengusiran setan, ya, setan segera dikalahkan. Dia dikatakan full of grace. Ingat ketika malaikat Gabriel menyapa dia, salam hai engkau yang dikaruniai, atau bahasa Inggrisnya full of grace, penuh rahmat. Jadi dia penuh dengan kasih karunia, ya. Dan kasih karunia Kristus dalam dirinya telah sepenuhnya mengalahkan iblis. Jadi setan dikatakan di sini, demons are no match for her. Setan dan iblis bukan tandingannya samsek sama sekali di sana, ya. Oke. Sebentar, Mimin baca apa ini. Aku juga tadi nyoba pakai laptop, nggak enak, nggak bisa tap-tap layar. Oh iya. Eliana Raharja, orang Lumajang ini ya. Kenapa kali ini pakai gambar kerahiman, Min? Ya, enggak sih. Ya mungkin lain kali pakai gambar apa gitu. Ya, semoga bisa lebih banyak melibatkan gambar-gambar suci, ya. Ya, ini untuk teman-teman yang tidak tahu, ini gambar kerahiman ilahi. Nah, ini gambar daripada penampakan Yesus kepada Santa Faustina, ya, Rasul Kerahiman Ilahi. Yesus meminta dia melukiskan gambar seperti ini. Jadi di bawahnya bertuliskan, Yesus engkaulah andalanku, atau Jesus I trust in you. Nah, jadi untuk mereka yang biasa berdevosi kerahiman ilahi pasti sangat familiar dengan gambar ini, ya. Dan gambar ini nyata-nyata membantu mereka juga dalam berdoa, dan bagi tim doa pelepasan juga, ini juga yang kita simpan di dalam ruang doa kita. Seperti di dalam gereja itu, setiap gereja sekarang sudah memiliki gambar ini, ya. Itu diwajibkan oleh Paus, begitu, sesuai pesan Yesus kepada Santa Faustina. Gereja zaman dulu sebelum ini populer belum ada gambar ini, di gereja-gereja sekarang sudah ada. Jadi gereja mengindahkan pesan Tuhan lewat Santa Faustina. Oke, kita lanjutkan. The demons hate her so much that they will refuse to speak her name, but refer to her only as that woman or some such abstraction. Jadi setan itu sangat membenci Bunda Maria, sehingga mereka akan refuse, akan menolak untuk menyebutkan namanya. Tetapi menyebut dia sebagai, seandainya terpaksa mereka harus ngomong, seringkali nama Bunda Maria itu digantinya dengan wanita itu. Nah, terus dalam beberapa pengalaman yang terjadi juga yang di atas sana, nah gitu. Dua kata itu yang populer. Dia nggak akan berani menyebut nama Bunda Maria, selalu dia ganti dengan wanita itu atau yang di atas sana, ya. Apalagi nama Yesus, ya, itu nggak bakalan berani dia. Namanya seperti Yesus yang suci dan
sungguh menjijikkan bagi setan. Dan ini merupakan sebuah anugerah bagi mereka yang mengucapkannya dengan pengabdian. Nah, ini memberi kesaksian lagi bagi kita ya, tentang betapa istimewanya peran Bunda Maria di dalam eksorsis, juga di dalam deliverance, juga di dalam pengusiran setan. Oke, kita lanjut bab selanjutnya. Tapi kita baca dulu. Kamu menulis apa di bawah? Ya. Yamin Lumajang hadir pakai nama asli. Yamin, saya tahu doa Divine Mercy sejak belakang ini Roh Kudus yang puji Tuhan ya. Wow, thank you. Ada yang kirim bracelet, ada yang kirim apa. Malam ini 9.000 orang, luar biasa. Nah, ini baik. Ini kalau kalian punya sepasang kekasih, Kalau kalian punya kekasih atau punya suami, boleh dibawa untuk mendengarkan, ini baik. To become one, dua menjadi satu. Maksudnya bagaimana, Min? Orang-orang rumah juga boleh mendengarkan. Ada papa, ada mama, ada om dan tante, boleh. Ini baik. Kita lihat. Some time ago, we had a woman who was manifesting demonic symptoms. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, kami menangani seorang wanita yang memanifestasikan gejala-gejala intervensi iblis dalam dirinya, begitulah. Setelah penyelidikan lebih dalam, itu menjadi jelas bahwa ada pintu yang terbuka atau open door atau media gitulah untuk setan intervensi dalam hidupnya gitu ya. Itu ternyata lewat suaminya, came through her husband. Nah, tanya kenapa? Lewat suaminya begitu. Jadi suami yang punya masalah moral bukan istri, tetapi repotnya sang istri menunjukkan gejala adanya intervensi. Nah, ini dia, kita lihat. Kok bisa begitu ya, Min ya? Kalau sebaliknya bagaimana, Min? Misalnya istri yang begitu ternyata yang kena suami, ya bisa juga ya. Karena to become one, di dalam pernikahan dua orang ini telah menjadi satu. Ingat itu? Jadi kalau satu berdosa, satu bisa kenakan getahnya. Juga kalau satu menjadi suci, yang lain juga keciprat berkat-berkatnya. Begitu. Ya. Yang nonton banyak 10k jiwa, ya 10.000, mantap, luar biasa. Mengalahkan Bunda Korla. Oke. Karena itu, it was important to have the married couple present when we performed the deliverance prayers. Jadi, karena itu penting untuk menghadirkan pasangan suami istri saat kami melakukan doa pembebasan. Jadi, seandainya ada kasus seperti ini, jadi suaminya yang berperilaku yang mungkin okultis atau terlibat di perdukunan, berhala, hal-hal mistis seperti ini, dan istrinya kena, atau mungkin bahkan sebaliknya ya, istrinya yang begitu, suami yang kena. Nah, seringkali oleh Monsinyur ini dipanggil dua-duanya begitu, bukan hanya satu. Jadi ini ternyata berpengaruh juga gitu. Nah, dikatakan di sini the wife, sang istri akan mengalami kesulitan untuk dilepaskan tanpa kerjasama dan pertobatan suaminya. Nah, tentu saja kami ingin suami dan istri hadir untuk setiap sesi doa ya. Jadi ini penting juga begitu. Ya,
Thank you for the gift. Thank you yang udah nonton apa sih namanya, menikmati. Oke. Nah, sekarang ini berbicara tentang sakramen perkawinan. Sorry, tuh kan, ini dengan cegukan nih. Mungkin banyak gas kali ya. Mungkin Miss Mimin sering menelan gas di tengah jalan. Nggak tahu gas dari mana. Oke, sakramen perkawinan berbicara tentang dua pasangan yang menjadi satu. Our experience, pengalaman kami menunjukkan bahwa ini adalah sebuah reality atau kenyataan. Jadi pasangan ini memang menjadi satu daging dan berbagi secara intim suka duka, sukacita dan juga kegagalan. Nah, untuk itu mereka harus berdoa bersama, beribadah bersama, dan saling mendukung di jalan menuju kekudusan. Ya. Nah, di mana di antara teman-teman semua ini yang sudah melakukannya? Kalau berdoa, ajak suaminya, atau suaminya kalau berdoa ajak istrinya, begitu. Atau masih sendiri-sendiri saja, atau masih sembunyi-sembunyi saja karena malu. Ada di antara teman-teman yang seperti itu? Ya. Beautiful Sunday. Kalau dulu pasangan Kristen dan sudah cerai secara hukum dan sama-sama sudah menikah lagi, itu bagaimana Min? Yang jomblo kesinggung Min. Maksudnya bagaimana Beautiful Sunday? Maksudnya bagaimana cara berdoanya ya, gitu ya. Kalau udah pisah ya nggak bisa doa sama-sama dong, gitu ya. Atau yang ditanyakan tentang hukum gereja mungkin. Hukum gereja tentang pasangan yang cerai, sudah nikah secara gereja Katolik, kemudian cerai dan masing-masing menikah lagi, begitu ya. Oh, iya, pandangan dalam ajaran Kristen Nyawa ini menyangkut katekese tentang persiapan perkawinan. Intinya seperti itu ya, menyangkut juga hukum gereja tentang perkawinan. Tergantung dia di Kristen mana. Kalau di Kristen Katolik memang nggak bisa, ya, kecuali cerai mati. Kalaupun ada kasus yang sangat khusus, itu pernikahannya bisa dianulir kalau ternyata ditemukan cacat dalam administrasi pernikahan awal. Misalnya salah satu menipu, bilangnya tidak ada keluarga, ternyata diselidiki masih ada keluarga dan seharusnya nggak boleh menikah. Nah, seperti itu salah satunya. Terus apalagi ya, yang satu ternyata diketahui memaksakan kehendak atau menikah dalam tekanan. Seperti ini, hal yang menyebabkan cacat perkawinan. Ini bisa ditelusuri lagi dan bisa dianulir pernikahan seperti ini. Hal-hal selain itu, selain cerai mati, tidak boleh cerai. Jadi intinya untuk kasus-kasus yang sekiranya pelik dan khusus, kalau dalam gereja Katolik ya, coba dikonsultasikan ke pastor paroki. Begitu. Ya, tapi intinya memang seperti yang sudah Mimin sampaikan. Oke, baik. Dan sebelum salah satu pasangan terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan, dikatakan di sini ya, dia harus mempertimbangkan hal-hal buruk yang dapat ditimbulkannya bagi mereka berdua. Intinya begitulah, terutama kalau pasangan itu mulai tertarik dengan hal-hal mistis, hal-hal okultis, perdukunan, berhala, ramal-ramalan dan sebagainya. Jadi pikir-pikir lagi lah. Kasihan nanti istrimu atau suamimu atau bahkan mungkin anak-anakmu bisa kena, ya. Atau bahkan seisi rumahmu, ya. Tetapi kalau yang kamu bawa ke rumah adalah terang Kristus, cahaya Kristus, maka bercahaya jugalah seluruh isi rumahmu. Dan orang yang datang pun bisa melihat
perbuatan kalian yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Nah itu dia, jadi berlaku paralel antara berkat dan kutuk ya. Baik. Walau cerai secara hukum dan menikah lagi itu dianggap tidak sah ya. Iya, secara gereja nggak sah. Secara hukum mungkin sah begitu loh. Jadi dia nggak bisa menikah lagi di gereja Katolik gitu. Nah, penyebab maksudnya gara-gara ini memang akhirnya banyak orang yang meninggalkan gereja Katolik dan akhirnya pindah gereja ya, pindah gereja atau bahkan pindah agama. Begitu, seperti salah satu kasusnya yang salah satu faktor mungkin yang menyebabkan Deddy Corbuzier ya, atau kita singkat saja DC, pindah mungkin itu karena dia udah menikah Katolik ya di gereja, bahkan istrinya di bawah nikah yang namanya kawin campur kan, istrinya non Katolik begitu kan. Nah tapi pemberkatannya sakramen di gereja. Nah ketika pada akhirnya mereka bercerai dan mungkin mempertimbangkan ini dan itu, karena Deddy nggak akan mungkin bisa menikah lagi di gereja Katolik ya, jadi dia pindah dan hijrah. Itu salah satu penyebabnya ya, nggak tahu penyebab yang lain. Tapi memang masalah pernikahan ini tetap coba dikonsultasikan ke pastor parokinya begitu. Ini jawaban rata-rata aja seperti ini memang. Tapi kalau beda agama, pasangan yang bukan Katolik ini meninggalkan Katolik, si Katolik boleh nikah lagi. Tergantung menikahnya di mana. Pada waktu beda agama, tapi ternyata nikahin juga di gereja dan diberkati pernikahannya, ya, itu tetap dianggap sah pernikahan itu, ya. Sehingga karena Katolik juga menerima kawin campur ya, dengan pertimbangan ini dan itu tentunya dengan syarat anaknya nanti harus didik secara Katolik begitu. Nah, jadi kalau untuk orang yang sudah seperti ini pun ketika cerai tetap yang Katolik dikenakan hukum gereja ini. Terus sementara si pasangannya yang mungkin sampai cerai pun nggak masuk Katolik ya, itu menjadi urusan dia dengan agama dia, yang sekarang begitu ya. Misalnya dia belum pindah ya, misalnya dia agama A, B atau C ya ikut peraturan dari agamanya dia, nggak terkena ikut syarat-syarat dari Katolik gitu. Jadi memang pikir-pikir kalau mau nikah dalam gereja Katolik tidak mudah Kisanak. Gitu ya. Oke, baik. Semoga membantu. Nanti boleh ditanyakan kepada yang lebih ahli, terutama hukum kanonik dan ahli perkawinan. Konsultasi gitu kan. Baik. Nah, kita lanjutkan ya. Don't dialogue with the devil. Jangan pernah berdialog dengan iblis. Ya. Nah, Paus Fransiskus telah berulang kali memperingatkan, ya, warned people, ya, against talking to Satan, memperingatkan orang-orang agar tidak berbicara dengan setan. Nah, he said, dia berkata, jika Anda mulai berbicara dengan setan, ya, you are lost, Anda tersesat. Dia itu lebih pintar dari kita. Ya, he is more intelligent than us. Indeed, memang setan adalah bapa segala dusta dan ahli manipulator jiwa manusia. Itulah sebabnya Paus menasihati kita untuk tidak berbicara langsung dengan setan, kecuali menyuruhnya pergi, ya, pakai doa perintah, misalnya dalam nama Yesus aku perintahkan engkau untuk pergi. Nah, itu. Selain itu jangan diajak berdialog, intinya begitulah. Oh, jadi begitu ya, Min. Terus saya belajarnya ya gitu. Nah, iya, kalau dua-duanya misalnya yang satu Katolik, yang satunya bukan Katolik dan tidak menikah di gereja Katolik dan tidak diberkati secara Katolik,
Nah, dua-duanya kalau pisah tetap bisa menikah lagi, gitu, masing-masing ya. Tetapi kalau pernikahan kawin campur ini sudah dilakukan di dalam gereja Katolik dan pernikahan yang sudah diberkati pastor begitu, nah itu sudah sah secara Katolik loh. Karena Katolik memang mengizinkan kawin campur dengan catatan ya, anak-anaknya nanti harus dididik secara Katolik. Itu dia. Dan mengikuti iman Katolik. Entah kelak anaknya pada usia 17 tahun atau ketika sudah besar, seusia cukup untuk memutuskan ikut agama apa, itu tidak masalah. Yang penting seperti itulah syarat dari Gereja Katolik untuk menyelamatkan pasangan yang nikah kawin campur ini. Karena Gereja Katolik selalu berprinsip cinta itu mengalahkan segalanya. Cinta itu yang tertinggi. Akhirnya segala administrasi ditundukkan kepada cinta sepasang kekasih yang saling mencinta ini. Gitu loh intinya. Jangan sampai gereja menghalangi cinta mereka. Sampai itu sebabnya diizinkan walaupun dengan berat hati yang namanya kawin campur ya. Oke, baik. Kenapa ya Min ada hamba Tuhan yang nekat menikahkan pasangan yang eks bercerai yang sebelumnya pernah pemberkatan? Nah, kalau benar seperti itu, nih hamba Tuhan yang nggak benar. Ya, begitu ya. Cuman Beautiful Sunday, Mimin nggak tahu kasus atau konteksnya bagaimana ya. Karena mungkin bisa jadi misalnya di luar Katolik kan ada banyak gereja tuh. Ada gereja A, B, dan C, D. Mimin nggak tahu juga konsepnya seperti apa. Apakah seandainya mereka waktu itu nikah di gereja yang A gitu ya, nah ternyata mereka nggak cocok dan cerai, dan akhirnya memang gereja A mengatakan nggak bisa nikah lagi di gereja A. Mungkin mereka pindah ke gereja B dan nikah di situ dengan pasangan yang lain, atau gereja C, gereja D. Nah itu kalau itu Mimin nggak tahu, lepas tangan sudah. Karena di luar gereja Katolik Mimin nggak tahu bagaimana aturan, karena gereja A, B, dan C, D mungkin punya peraturan masing-masing begitu loh ya. Jadi kalau ditanya tentang non Katolik, Mimin juga pasti nggak bisa jawab gitu. Yang Mimin bisa jawab tentu yang prinsip-prinsip dari gereja Katolik. Oke, kita telah mendengar tadi jangan berdialog dengan iblis, kata Paus Fransiskus. Nah, sepertinya beliau juga cukup berpengalaman ya, sehingga bisa memberi warning seperti ini. Mimin nggak tahu bagaimana riwayatnya, mungkin juga beliau dulu seorang eksorsis. Wow, bakalan keren tuh ya. Oke. Perhaps mungkin satu-satunya pengecualian adalah selama pengusiran setan gitu. Maksudnya boleh diajak berdialog di dalam sesi pengusiran. Itu pun dengan pertanyaan atau pernyataan tertentu, nggak sembarangan. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, in such cases, dalam kasus seperti itu, bersin, sorry. Jadi dalam kasus yang seperti itu tadi, dalam sesi pengusiran setan itu, para eksorsis dapat memerintahkan setan untuk menyebutkan nama mereka. Nah, ini dilakukan di dalam sesi doa pelepasan atau eksorsis. Jadi, eksorsis boleh memerintahkan setan tentunya dalam nama Yesus untuk menyebutkan nama mereka. Terus untuk memberitahu kepada para eksorsis ini bagaimana mereka merasuki si korban ini. Terus meminta mereka untuk menjawab kapan mereka akan pergi, dan mengungkapkan informasi lain yang hanya yang terkait dengan misi mengusir setan. Misalnya berapa jumlah kamu, siapa nama pemimpinmu, kayak gitu-gitu ya. Nggak bertanya udah punya pacar belum gitu, nggak boleh nanya seperti itu ya. Kamu kesini kurang kerjaan, apa kerjaanmu apa, pokoknya yang aneh-aneh nggak boleh ya. Ya walaupun dulu Min pernah sih aneh-aneh, tapi jangan ditiru.
tidak baik. Ya, tapi dia seharusnya tidak boleh bertanya lagi. Nah, ini kebalik ya. Kebalik dengan yang dilakukan dukun ya. Dukun bertanya terus, atau para indigo bertanya terus. Nah, atau apalagi orang-orang yang katanya punya karunia untuk berbicara dengan setan. Tanya jawab sama setan. Habis mereka babak belur ditipu setan semua. Nggak ada yang pernah benar kok info dari setan. Sengaja menyesatkan manusia. Kan memang visi dan misi mereka. Menimbulkan kebingungan. Jangan heran kalau seringkali setan juga mengatakan, kamu harus rajin doa ya, supaya dekat sama Tuhan. Setan bisa ngomong gitu loh. Jangan ketipu ya. Mereka ahli manipulasi. Sehingga kamu menganggap, oh ternyata setan baik loh. Gitu. Nanti akan dijelaskan di sini ya. Nggak ada yang namanya jin putih, setan putih, atau sihir putih. Nanti kita akan lihat. Sejauh kamu stay tune di sini, oke? Terima kasih jawabannya ya. Bang, aku mau masuk seminari, mohon doanya. Wah, puji Tuhan. Peter, dalam nama Yesus dilancarkan semuanya ya. Segalanya Tuhan persiapkan untuk kamu. Jalan-jalanmu diberkati dan jadilah suatu hari nanti pastor seturut panggilan dan seturut kehendaknya. Amin. Teman-teman semua boleh nih doakan Peter ya, supaya benar-benar suatu hari menjadi gembala kita nanti. Wah, nanti Peter kalau udah jadi pastor, jangan lupakan Mimin ya sama teman-teman di sini. Doakan terus para eksorsis dan juga para deliverance, para pengusir setan awam seperti Mimin sama tim ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, ini dikatakan di sini. One day, Monsignor Rossetti ini made a mistake, melakukan sebuah kesalahan. Jadi, the demon said he was Lucifer. Nah, hati-hati. Jadi, setan ini ngaku-ngaku bahwa dia adalah Lucifer atau Mpok Luci. Mimin pernah cerita ya. Bahkan setan-setan kroco juga kadang-kadang ngaku Lucifer supaya ditakuti. Ingat, mereka pandai bisa melihat ya apa yang menjadi ketakutan manusia. Gitu. Jadi itu yang mereka wujudkan gitu. Nah, tapi ternyata belakangan nama setan yang asli tersebut muncul ke permukaan gitu. Jadi kan bingung dia ya, kok ada dua nama. Sebelumnya ngaku Lucifer, terakhir ketika dia mau pergi ternyata bilang namanya ini. Apakah mereka berdua ini entitas yang sama? Jadi pastor Monsignor ini bingung gitu ya. Nah, salahnya dia justru bertanya kepada setan, apakah kalian entitas yang sama? Nah, jadi setan pun jawab, ya kami sama. Gitu ya. Nah, tetapi kemudian saya kemudian mengingat sesuatu yang baru saja saya baca, yaitu bukunya Father Gabriel Amort, pengusir setan dari Roma yang terkenal itu ya, yang bukunya kemarin kita bahas ya. Itu baru buku dia, baru salah satu bukunya, belum buku dia yang lain lagi ya. Tentu banyak cerita yang mengasihkan ya. Habis dari sini mungkin kita kembali bahas buku Father Gabriel Amort ya. Yang ini karena nggak ada bukunya, Mimin cuma punya PDF, jadi bahas ini ya. Tapi kalau buku-buku yang lain Mimin banyak ini. Ini belum kita bahas kan. Tuh. The Devil is Afraid of Me, Gabriel Amort. Apalagi yang kemarin ya, kita bahas masih banyak. Nanti deh kita cari. Kongregasi, wah mantap. Bukannya harus dikunci dalam nama Yesus atau Bunda Maria dan lain supaya setan jujur, Min? Iya, mungkin dia ini lalai di situ. Ya bisa jadi ya, karena kecapean atau sumpek, lupa ngunci gitu. Ya maklum saja, kadang-kadang doa seperti ini tuh bikin kita kalang kabut karena
untuk orang yang belum pernah face to face dengan mereka yang kerasukan ini kan berpikir bahwa doa itu tenang, menyenangkan, hening, meditasi gitu. Enggak, dalam pengusiran setan lu mesti bisa berdoa di tengah-tengah hiruk pikuk, karena dia pasti berontak, dia pasti teriak-teriak, dan kalau kita kekurangan orang, kita juga capeknya minta ampun. Untuk nangkepin juga doain gitu loh. Itu juga nggak tahu pastinya kapan selesainya, apalagi kalau setannya atau iblisnya kuat sekali. Itu bisa berjam-jam ya. Nah, mungkin capek juga gara-gara begituan, jadi lupa nguncinya gitu. Nah, dikatakan di sini, saya kemudian mengingat sesuatu yang baru saja saya baca, yaitu bukunya Father Gabriel Amort, ya, yang mengatakan dia mengira mereka adalah entitas yang berbeda. Jadi kalau kasus seperti ini, pertama dia ngaku Lucifer, ternyata kedua nama yang aslinya keluar itu adalah entitas yang berbeda. Jangan percaya, maksudnya gitu loh. Jadi saya berkata as much so I said as much, Father Amort mengatakan mereka adalah dua makhluk yang berbeda. Nah, ini sebuah mistake, sebuah kesalahan katanya. I had veered into an area of curiosity. Ingin tahu. Kepo. Kayak kamu. Ya, saya telah berbelok ke area rasa ingin tahu yang dalam hal ini merupakan sebenarnya dosa kesombongan tingkat rendah gitu. Low level sin. Ya, seperti amunisi kepada dia untuk kerjain kita. Jadi selama 2 jam berikutnya saya ternyata dihantam oleh obsesi iblis di kepala saya. Segala macam godaan dan serangan liar. Wah, jadi ketika ada celah untuk menyerang para eksorsis, ya, si setan ini nggak pernah meluputkan kesempatan itu. Dengan harapan mereka berhasil menakut-nakuti. Ya, karena sebenarnya kita tahu para setan ini hopeless berhadapan dengan para eksorsis. Karena seperti membentur tembok yang tebal dan nggak bisa ditembus. Ketika ada celah di mana dia bisa intip, apalagi kalau dia bisa masuk, wah dia bombardir habis-habisan. Jadi dikatakan saya dihantam oleh obsesi iblis di kepala saya, segala macam godaan dan serangan liar katanya. Dikatakan di sini, fortunately with repentance and prayer, these attacks finally stopped. Nah, jadi untungnya dengan pertobatan dan doa, serangan tersebut akhirnya berhenti. Ya, puji Tuhan ya. Thank you for Rose, for coffee. Mungkin ada pertanyaan atau kalimat yang belum sempat Min baca, teman-teman bisa ingatkan lagi ya. Pertama memang agak susah ngebaca tulisan di HP yang ini. Nah, coba. Min, cara mengakhiri doa deliverance dan doa eksorsisme itu gimana, Min? Kan Min Oh ya, kan Min bilang doain satu orang bisa beda-beda waktu. Ada yang berjam-jam, ada yang menit-menitan. Cara mengakhiri ya kalau ditanganin satu-satu ya lebih mudah. Nah, tetapi pernah kita alami karena kita waktu itu kehabisan tenaga, jadi 4 orang kerasukan dengan kasus yang berbeda-beda. Yang satu karena waktu dia kecil dipersembahkan kepada loya. Kalau itu loya itu seperti penyembah berhala yang orang Cina itu. Ya, sejak kecil dipersembahkan kepada dewa-dewa itu. Yang kedua, orang kedua disantet, dikerjain gara-gara apa ya waktu itu ya? Oh, gara-gara yang lewat itu, yang lewat multi level marketing yang main cerita itu. Yang lewat dimantrai, dia punya SD card-nya atau flash disk memory untuk kata-kata motivasi yang harus dia dengarkan tiap hari. Nah, ini yang bikin dia jadi setengah gila. Yang ketiga, Mimin lupa 2 lagi apa gitu.
Nah itu digabungin jadi satu waktu itu luar biasa dia punya manifest ya. Memang itu nggak baik sebenarnya ya, karena kita kekurangan tenaga ya. Jadi repot memang, waktu mengakhirinya repot. Akhirnya yang kita lakukan ya kita ajak doa rosario atau doa Kriyamana Ilahi berkali-kali sampai semuanya tenang dan reda ya. Ya agak repot memang begitu. Kita nggak selalu bisa sesuai persis seperti yang prosedur atau SOP. Selalu mirip seperti sebuah improvisasi ya, hal seperti ini ya. Ya, tapi lama-lama dengan jam terbang yang cukup tinggi ya bisalah ditangani ya. Ya tapi memang repot. Oke. Dikatakan di sini Pope Francis admonition against talking to Satan is important. Itu penting. Nasihat Paus Fransiskus untuk tidak berbicara dengan setan ya. Nah, dikatakan di sini atau mengajak setan dialog itu nggak boleh. Bukan hanya karena setan itu akan mengecoh kita, tetapi itu juga bisa memberi celah ke dalam kepala kita gitu. Seperti yang dialami Monsignor Rosati ini ya. Dihantam oleh obsesi setan bukanlah hal yang menyenangkan. Jadi kepalamu dipenuhi dengan berbagai macam ide-ide buruk, intinya begitulah. Atau ide-ide mungkin porno atau mungkin amarah, emosi. Ya, bisa jadi dan segala hal-hal yang membuat kamu addicted gitu loh. Obsession kan mengarahkan kepada addicted. Ya, apa yang paling kedagingan apa yang paling kamu senangi diarahkan situ terus. Dia paling tahu apa yang menjadi kelemahanmu dan ini memang mengerikan ya. Nah, paling buruk ini dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Dikatakan di sini, I assure you, saya yakinkan Anda, saya sekarang jauh lebih berhati-hati untuk tidak lagi melewati batas atau cross the line ya. Oke, ada pertanyaan apa nih? Kalau setiap mendoakan orang sakit dan doa syafaat tapi malah sering mimpi buruk sekali dan mengalami masalah yang berat itu kenapa host? Setiap mendoakan orang sakit dan doa syafaat sering mengalami mimpi buruk begitu ya. Ya, kamu setiap mengalami mimpi buruknya yang bisa jadi merupakan cara Tuhan berbicara kepada kamu bahwa itu adalah masalahnya. Jika kamu lakukan dalam doa, seringkali itu juga cara Tuhan berkomunikasi ya. Jadi doakan bagian itu. Mungkin itu yang menjadi masalah orang itu yang transfer ke kamu. Kamu sakit, doakan untuk kesembuhan itu. Ya, tidak jarang itu terjadi. Bahkan di dalam doa penyembuhan pun. Ketika terutama untuk mereka yang memiliki karunia sabda pengetahuan gitu ya. Misalnya di sini ada, kan nggak jarang kalau ikut doa-doa penyembuhan, seorang pendoa kan tidak jarang berkata seperti ini. Di sini ada seorang ibu yang mengalami sakit jantung. Pada saat ini Tuhan mau jamah dan sembuhkan. Nah, seringkali salah satu manifestnya, mengapa dia tahu? Jantungnya mengalami sakit seperti yang dialami oleh si ibu itu. Nah, jadi dikenakan ke badannya sendiri, tapi cuma sekejap. Tapi itu mesti diungkapkan. Untuk orang yang mendapat karunia ini, itu mesti diungkapkan supaya reliefnya itu kembali, leganya itu kembali. Jadi beban itu seperti beban mendoakan, gitulah intinya. Ya kalau kamu nggak siap untuk itu ya memang akhirnya repot sendiri dan bisa sakit. Ya.
Bisa juga berdoa pada Tuhan, Tuhan saya persembahkan sakit penyakit ini atau segala mimpi buruk ini untuk kesembuhan orang itu ya. Dibalikin lagi ke Tuhan. Boleh kamu katakan seperti itu. Dan hal ini yang paling dibenci oleh setan karena uh, maksudnya mau ngerjain kamu dan berharap kamu tumbang, ternyata malah kamu balikin sama Tuhan. Dan semakin menumbuhkan iman kamu, wah dia semakin rugi ya. Ya, begitulah ya. Apakah setan bisa tampil dalam kebaikan? Maksudnya ketika kita sudah berbuat baik, kita merasa bangga. Bagaimana itu maksudnya? Setan bisa tampil ke dalam kebaikan? Ya bisa banget. Justru itu penampilan paling favoritnya dia. Kalau dia tampil kepada kamu dengan mata satu, dengan pocong yang lepas talinya, atau susur ngesot gitu kan ya, pasti kamu terbirit-birit. Dia bisa menjadi apapun, tetapi tidak akan lama, selalu terbatas, karena itu butuh energi yang besar. Sementara energi mereka terbatas ya. Hanya Tuhan yang memiliki energi yang tidak terbatas, sehingga kita bisa melihat wujud-wujud makhluk-makhluk surgawi itu selalu indah sekali, karena energinya nggak habis-habis, karena bersumber dari Sang Maha Indah itu sendiri. Ya, kenapa setan bentuknya begitu jelek, Min? Karena mereka terputus dari Sang Maha Indah. Nah, kamu tahu, semakin kamu jauh daripada sang keindahan itu sendiri, apa yang terjadi? Itulah. Jadi bertolak belakangnya tuh 360 derajat gitulah. Ya. Tidak terasa sudah jam hampir setengah 12. Baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini. Ingat ya, jangan berdialog, bertanya jawab dengan iblis. Atau misalnya ketika kamu pergi ke yang menurutmu orang pintar, terus kamu bertanya misalnya, tolong dong tanyakan tentang bagaimana nasib ibu saya yang sudah meninggal gitu kepada orang pintar tersebut. Tolong panggilin rohnya, hati-hati ya. Yang datang itu pasti bukan ibumu. Itu sudah 1000%, percaya Mimin aja deh. Kamu dibohongin di situ ya. Kecuali kalau kamu mau bikin konten ya itu masalah lain. Konten tentang rasanya ditipu setan gitu kan. Oke. Ini maksudnya bagaimana akun favorit malaikat belum selesai kalimatnya. Apakah setan bisa tampil dalam kebaikan? Oke, bisa. Maksudnya ketika kita sudah berbuat baik, kita merasa, oh gitu. Ketika kita sudah berbuat baik, kita merasa, oh iya, itu juga salah satu akhirnya jatuh ke dalam dosa kesombongan, begitu ya. Bisa banget. Bisa banget. Nah, dan kita tahu dosa kesombongan itu adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan. Karena kenapa? Malaikat jatuh karena kesombongan. Adam dan Hawa jatuh karena ingin menjadi seperti Allah. Jadi ini sebuah dosa legend. Jadi hati-hati di sini. Tapi Tuhan sangat menyukai orang-orang yang rendah hati. Orang-orang kecil, orang-orang miskin papa. Itu yang seringkali menjadi sasaran belas kasih kerahimannya ya. Jadi jangan heran kalau penampakan Tuhan Yesus, penampakan Bunda Maria selalu kepada orang-orang seperti ini. Bukan kepada orang kaya, bukan kepada orang terpelajar ya. Jadi mohonlah rahmat Tuhan supaya kita selalu rendah hati, karena godaan untuk menjadi sombong itu banyaknya minta ampun ya. Ciri-ciri kalau kita diikutin setan itu apa? Pertama, mimpi buruk. Itu biasanya ciri yang paling mudah, mimpi buruk ya. Udah gitu, setelah kita, maksudnya mimpi buruk untuk sesuatu yang nggak jelas gitu loh, tapi rutin gitu loh, rutin, bukan dalam keadaan ketika kita mendoakan orang gitu, enggak, maksudnya itu rutin terus menerus dan itu sangat mengganggu. Itu pertama. Nah,
Yang kedua, biasanya orang yang bersangkutan akan menjadi sangat tidak suka dengan hal-hal rohani. Menghindar, diajak doa juga takut atau males. Dua itu dulu deh. Karena untuk yang berikut-berikutnya perlu lihat per kasus. Ya. Ciri-ciri orang rendah hati apa, Min? Apa ya? Rendah hati itu intinya bahwa dia itu lebih ke sikap batin sih ya. Mimin nggak tahu ciri-ciri fisiknya seperti apa. Itu lebih ke sikap batin kalau dia tahu bahwa dirinya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, ya. Seperti doanya Santo Agustinus, masih ingat? Bukan doanya sih, apa sih namanya, quote-nya Santo Agustinus bilang apa? Bilangnya begini, bekerjalah seolah-olah semua itu, gini, berdoalah seolah-olah semua itu tergantung padamu. Berdoalah seolah-olah semua itu tergantung pada Allah. Nah, ini aja sudah bikin kita rendah hati. Karena kita tahu apapun yang kita kerjakan hasilnya di tangan Tuhan. Jadi di satu sisi kita memaksimalkan kita punya apapun yang bisa kita lakukan begitu. Tetapi ketika hasilnya nanti kita serahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita berhasil, ketika kita sukses, kita tahu itu karena berkat-berkat dari Tuhan, bukan semata-mata karena kekuatan kita saja. Gitu. Dan sebenarnya nggak ada alasan bagi kita untuk sombong atau berbangga ya, karena di atas langit selalu pasti ada langit. Dan kita harus belajar banyak dari kehidupan ini. Harus belajar banyak. Dan setiap hari bagi kita adalah sebuah pembelajaran kan. Karena kita selalu bertemu pengetahuan baru, bertemu orang baru, dan sebagainya. Dan kita selalu seperti orang yang haus akan didikan, haus akan ilmu pengetahuan. Bukan seperti orang yang ingin ngajarin orang terus, ingin menggurui orang terus. Itu juga salah satu ciri orang sombong ya. Ya, itu lebih ke sikap hati yang selalu bergantung kepada Allah. Itulah ya, rendah hati. Rendah hati beda sama rendah diri. Kalau rendah diri itu sebenarnya bentuk lain dari kesombongan juga, karena dia nggak menerima dirinya apa adanya sehingga minder atau malu. Ya, sumbernya dari tidak menerima dirinya sendiri apa adanya. Itu sebenarnya bentuk kesombongan yang lain. Lucu nggak tuh? Rendah diri adalah kesombongan juga. Nah, bisa menghubungkannya ya. Alasan bisa diikuti apa, Min? Nah, ini Beautiful Sunday bertanya, alasan kita bisa diikutin setan apa, Min? Pertama, kita mesti nge-track diri kita ya. Akhir-akhir ini kita kemana aja? Nah, apakah kita pernah bermain-main dengan agama-agama alternatif, bermain-main dengan amulet atau talisman atau jimat, bermain-main dengan magnetisme animal atau mesmerisme, atau ya ikutin teman-teman atau orang lain nyembah berhala, atau main-main dengan astral projection. Tahu ya astral projection yang merogoh sukma itu, atau bermain-main dengan ramalan, astrologi. Nah, kita nge-track ke belakang nih. Atau mungkin kita disantet orang karena kita pernah menyakiti hati orang lain yang mungkin naksir kita sehingga kita disantet. Jadi memang ada medianya. Enggak orang normal nggak akan bisa diikutin setan. Setan hanya bisa mengikuti orang yang ada medianya ya. Jadi jangan takut kalau kamu tidak ada media, baik di dalam tubuhmu ataupun di rumahmu ataupun di tempat kerjamu. Jadi jangan takut, sejauh tidak ada media aman saja ya. Dan sebagainya. Ini kalau mau didaftarin banyak nih. Nah, itu dia. Tuh. Nge-tracknya, ikut ramalan ini, ramalan itu, ikut New Age segala gitu ya.
ramalan tangan, reiki, bahkan satanisme ya, ikutin Scientology, spiritism, witchcraft, voodoo, dan sebagainya dan sebagainya. Min, judul buku yang sedang didengar ini apa, Min? Ini dia, Diary of an American Exorcist. Ya. Oke, semoga bisa membantu Beautiful Sunday. Beautiful Sunday yang beautiful juga. Oke, sekarang kita sampai kepada interrogating demons atau menginterogasi setan. Wow. Setan ternyata bisa diinterogasi, Kisanak. Nah, tapi ini merupakan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang bukan tips. Bukan tips untuk interogasi setan, enggak. Ini adalah sesuatu yang dilarang ya. Bisa jadi, Min, tapi itu dulu. Pernah waktu tidur aku lihat ada dua laki-laki badan serba putih di bawah kaki. Tengking saja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku menolak setan dan segala pekerjaannya dalam tubuhku, dalam diriku, dalam rumahku, dan dalam setiap langkahku. Dalam nama Yesus aku tolak. Tengking saja setiap melihat hal-hal yang aneh-aneh begitu ya. Itu doa paling dasar gitu. Ambil otoritas dalam nama Yesus ya. Orang Kristen sudah harus mulai terbiasa dengan doa dalam nama Yesus ya. Nah, oke, kita lanjutkan. When demons fully manifest in a possessed person, they may take over the personality of the individual for a limited time. Ketika setan sepenuhnya terwujud dalam diri orang yang kerasukan, dikatakan di sini mereka dapat mengambil alih atau take over kepribadian individu tersebut untuk waktu yang terbatas. Ya, untuk waktu yang terbatas ya. Limited times. Nah, when this happens, ketika ini terjadi, korban ya, jadi orang yang kerasukan ini akan kepribadiannya ini akan menjadi, dikatakan di sini apa, recede into the background, akan mundur ke belakang, menjadi seperti orang difabel, gitulah intinya. Bahkan beberapa setan, bahkan ada setan yang namanya setan bisu, dan itu menyebabkan orang nggak bisa bicara gitu ya. Nah, tapi banyak juga yang nggak seperti ini tentunya. Tapi ini pernah kita tangani, roh yang bisu. Ketika terjadi manifestasi terhadap gadis itu, dia nggak bisa bicara, tapi lidahnya terjulur keluar dan mendesis-desis seperti ular. Matanya juga berputar-putar seperti ular. Nggak bisa bicara sama sekali. Ini pernah kita temukan ya. Nah, cara menguasai dunia, maksudnya gimana mau menguasai dunia? Kujiki Kun pengen menguasai dunia. Maksudnya cara setan menguasai dunia kali gitu ya. Wah, setan mah jangan diajarin. Mereka memang penguasa dunia ini ya. Bahkan Yesus pun nggak membantah hal itu. Ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun, setan bilang apa? Kalau engkau menyembah aku, akan kuberikan seluruh isi dunia ini. Yesus tidak membantah, itu punya Bapakku loh, bukan punya lu. Enggak, Yesus hanya mengatakan, sembahlah Tuhan dan Allahmu. Ya, jangan kau cobai Tuhan dan Allahmu. Gimana sih? Nanti dicek lagi deh, mungkin lupa. Intinya begitulah. Intinya bahwa Yesus pun sebenarnya dalam tanda petik ya, mengakui penguasaan mereka atas dunia ini, terutama hal materi, yang sekiranya bisa menimbulkan
ketertarikan, perbudakan, dan hawa nafsu kepada manusia. Intinya begitulah. Minum sedikit. Oh, musiknya masih ada. Mimpi udah berhenti. Musiknya kali ini agak beda ya. Musik Gregorian ya. Himne ya. Sampai di mata nih. Oke, baik. Nah, dikatakan di sini, what comes out of the mouth of the possessed person when controlled by demons are typically ugly, negative, and accusatory lies. Artinya apa yang keluar dari mulut orang yang kerasukan ketika dikendalikan setan biasanya adalah kebohongan yang parah, negatif, dan menuduh. Nah, accusatory lies. Nah, ini dia. Menuduh. Jadi, ini hati-hati. Ya, mulutnya ini bisa mengadu domba. Entah benar atau tidak. Misalnya, di situ ada beberapa orang ya yang tentu nggak siap ketika deliverance ini dilakukan atau exorcist ini dilakukan ya. Mungkin dia berada di tempat yang salah, nggak siap, atau mungkin dia terlibat dosa-dosa sebelumnya. Akhirnya setan bisa buka dosa-dosanya dia. Hei kau, katanya, kau apa? Kau yang selingkuh dengan istrinya Pak Camat ya, katanya. Digituin. Nanti orang sebelahnya lagi juga digituin. Sekiranya ada media dalam diri orang itu atau orang itu belum mengaku dosa sehingga bisa ditembus oleh setan ya. Kayak dia di domba gitu, diobok-obok. Nah, ya. Dosanya diungkap atau bahkan difitnah. Hei kau, katanya, kemarin saja tidur di hotel dengan perempuan, mau mendoakan saya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya juga yang menjadi alasan, salah satu faktor kenapa orang males terlibat di pelayanan eksorsis atau deliverance. Takut dosa-dosanya diungkap oleh setan, gitu loh. Ya, gimana? Serem apa lucu? Kalau difitnah bisa gimana? Ketawain aja. Toh kan kita udah tahu apa yang keluar dari mulut setan gak ada yang benar. Yang lucu, dulu mungkin pernah cerita ya, ada seorang pastor yang pelihara janggut panjang gitu kan. Terus waktu itu kejadiannya di Malang. Itu tuh adalah mahasiswa gitu. Terus pastornya dipanggil. Terus si orang kerasukan ini ketika melihat pastor, dia bilang apa? Hei, kambing kau, katanya. Karena lihat janggut pastor yang panjang. Jadi dia berusaha bikin konsentrasi orang terganggu atau bahkan bikin orang marah gitu ya. Tapi untungnya pastor ini sudah terbiasa mengatasi hal itu. Dia cuma balik senyum menatap si korban kerasukan itu sambil bilang begini, hai kau, katanya, yang kau bilang kambing ini sebentar lagi akan mengusir engkau. Justru dia aja guyon sama dia gitu kan. Ya, ngeri-ngeri sedap memang. Ya, baik. Untuk mereka yang pingin join di Telegram kita, tile aja Mimin di Telegram ya. Telegram. Komsa KKSN online. Nah ini
bisa nanti tanya di situ, mungkin pingin share kayak, mungkin cerita kayak, ingin masuk ke dalam grup, nanti bisa bertemu sama teman-teman di sana. Nah, si Candut ketawa ngekek gini, Dinda, tapi bisa aja sih Min, si setan sebutin dosa kita yang sudah dilakukan, yang sudah diakukan seperti film The Pop. Tapi bisa aja, oh ya, ya bisa aja. Itu tergantung kitanya. Kita percaya nggak dengan kerahiman Tuhan? Kita percaya nggak dosa kita udah dihapus? Sehingga nggak ada lagi rasa bersalah. Jadi kita percayakan saja kepada Tuhan. Nah, ya. Jadi sedikit banyak ada ininya juga di pop, di film itu. Ada hal yang benar juga di film itu ya, walaupun cuma film yang memang diambil dari kisah nyata, tapi tentunya banyak bumbu-bumbu ya. Tapi ada satu hal juga yang bisa kita pelajari di sini. Kalau kita nggak percaya kepada kerahiman Tuhan, nggak percaya bahwa dosa kita udah diakukan, itu bisa menjadi celah bagi iblis untuk masuk. Misalnya begini, kita merasa berdosa dengan ibu kita gitu ya, merasa berdosa, dan kita mungkin berlaku buruk terhadap dia, dan kita nggak sempat minta maaf ketika pada akhirnya dia pergi, berpulang atau meninggal dunia, dan itu menjadi penyesalan yang dalam bagi kamu lah, anggaplah kamu ya. Lalu kamu terpukul dengan itu, kamu sangat menyesal tapi nggak sempat minta maaf ya, akhirnya pergi ke pengakuan dosa, mengakukan ini, menyesal sekali dan sebagainya. Begitu pengakuan dosa sudah selesai, dosa kamu sudah diampuni, dibebaskan, tapi ternyata kamu masih nggak puas, masih saja merasa bersalah, masih saja merasa nggak pantas, dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi celah, bisa jadi media ketidakpercayaan kita kepada belas kasih kerahiman Tuhan. Itulah maksudnya seperti itu. Jadi setan bisa menguasai memori untuk hal ini, melipat gandakan kecemasan dan ketakutanmu. Halus ya cara mainnya. Ya, begitulah. Jadi penting sekali untuk percaya kepada kerahiman Allah. Ini ada sebuah cerita yang menarik ya, tentang kisah seseorang di kamar pengakuan. Kasusnya memang seperti ini juga. Ada seorang pastor yang merasa bersalah, ya, merasa bersalah sekali, seperti itu. Kemudian ya mungkin dengan ibunya juga, atau mungkin dengan bapaknya ya waktu itu ya, mungkin kasusnya sama. Kemudian suatu hari dia kedapatan seorang pemuda yang mengaku mendapatkan penampakan Tuhan Yesus. Nah, ya, jadi ternyata pemuda ini sudah terkenal juga. Mimin lupa Santo apa gitulah, tapi ini kisah nyata yang menjadi sudah melegenda kemana-mana. Mimin lupa Santo apa gitu ya. Nah, si pastornya nggak percaya awalnya, ketika ya namanya orang yang biarawan kan, kalau dia pada penampakan pun tetap biasanya diakukan, atau dia katakan kepada pastor pembimbingnya agar terhindar dari segala penipuan setan. Jadi itu diceritakan. Jadi si pastor ini dengan sinis mengatakan, ya udah, kalau menurut kamu yakin itu Yesus, coba tanyakan kepada dia apa dosa-dosa saya, gitu. Terus jadi setelah pamit keluar ya, si pemuda ini pun keluar. Nggak berapa lama, seminggu kemudian datang lagi, mengaku dosa lagi. Nah, udah gitu pastor ini bertanya lagi, bagaimana, sudah dapat jawaban belum dari Yesusmu itu tentang apakah dosa-dosa saya yang sudah pernah saya lakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi sampai sekarang saya masih merasa bersalah. Kamu tahu pemuda itu bilang apa? Dia bilang begini, Yesus berkata kepada saya sudah lupa. Bayangkan, Yesus melupakan semua dosa-dosanya. Imam itu langsung tersungkur, menangis ya. Enggak menyangka bahwa Tuhan ternyata benar-benar melupakan
benar-benar menghapuskan dosa-dosanya, dan itu semakin menumbuh kembangkan iman, cinta, dan harapannya kepada Tuhan. Itu luar biasa. Saya sudah lupa, kata Tuhan Yesus. Gila nggak tuh? Jadi itu Yesus yang official dong. Yes. Karena itu terjadi kepada seorang santo atau santa yang so pasti legit and valid ya. Oke, sampai di mana kita tadi Kisanak? Thank you for coming, thank you for like, thank you for share, thank you for staying here with me. Kita mau lanjut. Oke, nggak bisa dipercaya apapun yang keluar dari mulut setan yang bisa negatif, bisa menuduh, ya bisa fitnah ya. I often instruct new exorcists and the possessed especially to remember that everything out of a demon's mouth is a lie or a manipulation. Jadi saya sering menginstruksikan kepada teman-teman eksorsis ya, terutama mereka yang masih junior maksudnya. Juga terutama kepada si orang yang kerasukan itu tersendiri, yang bisa saja dirugikan dari mulut setan ini ya, untuk mengingat bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulut setan adalah kebohongan dan manipulasi. Jadi jangan dipercaya. Walaupun mungkin ada satu dua yang benar ya. Ya sudah, kita tertawakan saja. Mungkin maksudnya dia sedang buka dosa-dosa orang gitu loh. Tapi kan kita kan tahu misalnya ada orang yang dibuka setan dosa-dosanya, tiba-tiba dia malu atau tiba-tiba dia kabur. Nah, mungkin bener. Ya, atau gimana lah. Tapi saran Mimin sih, saat yang benar tertawa saja. Tertawa saja. Karena kalau kita kabur atau kita malu, kalau ternyata kita terpukul, jadi sasaran empuk oleh dia untuk mempermalukan kamu. Gitu ya. Ya tapi sih dalam kasus Mimin enggak pernah terjadi karena tim kita sudah siap, dan namanya tim pasti ada backing doanya, jadi ada persiapannya, enggak sembarangan ya. Gitulah. Karena pernah terjadi ini di Sabah ketika pada waktu ada seorang gadis kerasukan ya. Ada seorang gadis kerasukan waktu itu. Nah tiba-tiba mamanya datang, dia muncul dari belakang karena dia ikut retret bersama dengan mamanya, dan nggak tahu kenapa waktu itu dia kerasukan ya. Nah ketika mamanya baru saja muncul di depan pintu, dia tunjuk mamanya, dia bilang apa? Dasar kau pelayan Jepang, katanya. Pelayan Jepang, dia bilang loh. Artinya apa? Kelak kita tahu kemudian mamanya tuh waktu itu nangis, teriak ya, teriak nangis dan kabur. Enggak enaknya adalah ternyata benar. Mamanya dulu sering jadi pemuas nafsu seks tentara Jepang pada zaman perang dulu. Ini kasus yang lampau ya. Itu dia. Mamanya juga kaget. Mamanya kaget dalam arti kenapa anak ini bisa tahu, padahal tidak ada yang memberitahu ya, walaupun akhirnya semuanya Tuhan pulihkan dan sebagainya ya. Tapi hal-hal seperti ini bisa jadi pembelajaran bagi kita, intinya begitu. Kisah prostitusi Jepang, bisa jadi. Oke, sedikit lagi. Oke, dikatakan di sini, with his authority over demons, however, the exorcist can command the demons to tell the truth. Nah ini dia. Namun dengan otoritasnya, maksudnya otoritas para eksorsis ini atas iblis, ya karena
Tuhan Yesus udah kasih kita kuasa ya untuk mengusir setan. Maka pengusir setan dapat memerintahkan iblis untuk mengatakan yang sebenarnya. Nah, seperti dikatakan Dinda tadi, dikunci. Nah, jika mereka cukup lemah atau jika Tuhan menghendakinya, maka mereka akan mengatakan atau terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Tapi memang ketika kejadian terjadi ribut sekali. Mereka tuh kayak, kita melihatnya mereka kayak ditekan sesuatu, sebuah kuasa yang lebih besar. Tapi mereka juga enggak rela tunduk begitu saja. Ada aja alasannya. Misalnya dia lagi cerita A, B, dan C ya, yang sudah kita kunci dalam nama Yesus, sehingga mereka menceritakan hal yang faktual atau benar. Tapi nanti ada saja yang dia belokkan atau gimana. Bukan dibelokkan sih. Ada saja usaha dari mereka untuk pura-pura mengalihkan perhatian, misalnya, ih kamu cakep, gitu-gitu loh, tengah-tengah. Pinter mereka. Hal seperti ini yang sekiranya apapun akan mereka lakukan agar kebenaran nggak terungkap gitu loh. Kan mereka terpaksa mengungkapkan kebenaran karena dikunci dalam nama Yesus atau atas nama Bunda Yesus gitu. Memang lucu juga melihat tingkah nih, seperti kamu akan seperti melihat seekor kera yang luar biasa gelisah dan panik. Mungkin itu kondisi yang bisa kita bayangkan terhadap setan yang berada di dalam tubuh si korban kerasukan ketika didoakan. Ribut ya. Nah, jadi di sini saat itulah setan dapat mengumpulkan informasi berharga untuk membantu pengusiran setelah dikunci dan kemudian ditanya macam-macam ya, tentunya atas izin Tuhan juga. Jadi hanya boleh dilakukan di dalam sesi doa pelepasan. Apa ini? Salah kamar kau bung, ini untuk orang Katolik ya, bukan orang luar. Dan Ori Greenwood, Eli Nawati Raharja orang Katolik kok. Oke, baik. Sampai di mana tadi? Oke. As noted previously, the exorcist will appropriately ask how many demons are present and the names of the leaders. Seperti disebutkan sebelumnya, pengusir setan atau eksorsis akan dengan tepat menanyakan berapa jumlah setan yang hadir dan nama the leader atau pemimpinnya. Itu boleh ditanyain ya. Tentunya oleh pastor eksorsis ya. Oleh pastor eksorsis. Bagaimana mereka memasuki orang tersebut atau merasuki ya. Terus juga bahkan pastor eksorsis bisa bertanya, apa yang diperlukan untuk mengusir mereka? Nah, tapi ini bukan tawar-menawar ya, enggak. Bukan dalam arti bergen politik atau bukan dalam arti deal dengan iblis. Justru kita bertanya, senjata apa yang paling efektif untuk mengusir kamu, misalnya begitu. Mereka sebut misalnya rosario gitu, padahal itu benar-benar merugikan mereka ya, tapi kan mereka harus mengatakan yang sebenarnya karena di bawah tekanan dan atas perintah Tuhan juga, begitu loh maksudnya. Terus kapan mereka pergi? Nah ini dia. Dan informasi lain yang secara langsung relevan untuk pengusiran setan. Jadi ingat ya, nggak bertanya yang lain ya, seperti yang tadi Min bilang ya, kamu kalau siapa mamamu, siapa bapakmu, nggak boleh tanya kayak gitu. Apa agamamu? Oke ya. Kalau udah tanya-tanya seperlunya langsung usir atau gimana Min? Ya kalau sudah misalnya informasi yang kita anggap cukup, diusir saja langsung. Ya, jangan
Nah, tapi di sini dikatakan, jadi nggak pantas. It is not appropriate for the exorcist to ask for information unrelated to the exorcism, especially to satisfy his theological curiosity. Jadi nggak pantas bagi exorcist ini kalau dia minta informasi yang nggak ada hubungannya dengan pengusiran setan. Misalnya, Tan, besok keluar nomor berapa? Tiba-tiba nanya togel gitu kan. Itu dilarang, nggak boleh ya. Nah, terutama untuk memuaskan keingintahuan teologisnya, itu nggak boleh. Apalagi bertanya hal-hal teologis. Tan, misalnya kamu punya apa sih namanya? Kamu punya relasi bisnis nggak? Jadi hal-hal yang konyol kayak gitu jangan tanyain. Ya, itu bisa bahaya. Jadi hal ini bisa memberi iblis celah ke si eksorsis itu sendiri untuk dia kerjain kan. Dan dia kemungkinan besar dikatakan di sini itu bisa menjadi bumerang bahkan jadi si pengusir setan ini, karena setan bisa nyerang otaknya melalui jurus obsesi setan tadi ya. Pakai jurus melimpahi kepalamu dengan aneka obsesi yang mengerikan. Jadi kamu tiba-tiba terobsesi ke tentu hal-hal yang godaan yang paling lemah dalam hidupmu, apa kayak gitu, bisa diarahkan ke sana. Jadi itu jadi celah. Itu dalam pengalaman daripada Stephen atau Monsignor Rossetti. Oh ya, Mi nanti doakan juga semoga konflik antara Paus Fransiskus dan Uskup Strickland bisa selesai. Oh, itu uskup yang konon dipecat ya, karena mengkritik beliau secara brutal gitu ya. Mimin dikit-dikit deh bacanya. Ya kita doakan semoga semuanya segera selesai ya. Tapi kalau dipecat juga dalam arti dia tetap pastor, tapi bukan uskup gitu kan. Nggak apa-apa lah, biar dia merenung juga. Nah, tapi kan setan nggak mau nyerah, Min. Iya, nggak semudah itu dia menyerah. Di Amerika mulai agak kepecah Katoliknya. Don't worry. Semuanya akan bisa diatasi. Iya, mereka pantang menyerah, diusir pantang mundur, seperti lagu kata si Eli ini. Lagu terus maju pantang mundur, lagunya Titiek Puspa. Iya, begitulah mereka ngotot. Apalagi kalau menurut mereka kamu adalah aset berharga. Aset yang bisa dipakainya untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk meraih pengikut-pengikutnya yang baru misalnya. Dia akan nggak rela melepas kamu begitu saja. Ya, berbagai macam cara. Oke, sudah jam 12. Ini sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang no deals with demons. Enggak ada kesepakatan dengan iblis. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay di sini, yang sudah like, yang sudah share, yang sudah kirim gift. Ya, Mimin hanya bisa doakan kita semua supaya sehat selalu dan bisa bertemu lagi. Mimin senang sekali masih diberi rahmat untuk menemani kalian di acara demonologi ini, sesuatu yang sangat jarang dibahas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita beristirahat? Makasih Min, makasih sama-sama, thank you. Heyo kemarin nggak hadir ya waktu kita membahas api penyucian, nanti bisa lihat di YouTube ya. Oke. Yes, see you hari Minggu. Salam buat si Greg mana? Salam ya Greg buat Father Don. Tapi dia pasti nggak kenal sama Mimin sih. Mimin sih kenal dia.
Oke, baik. Enggak, minggu ini masih sibuk. Oke deh. Semoga tesnya dilancarkan dan semuanya wah, ada yang kedetek bergerak di itu Mimin. CCTV menangkap gerakan sesuatu. Coaching Kalimin bisa jadi. Oke deh, kita doa ya. Ready? Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya, dan semoga engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Tuhan, kami juga persembahkan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Semoga senantiasa diberkati dengan rahmat dan limpahan kasih-Mu untuk hidup mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk masa depan mereka, juga untuk keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka sedang bergumul, sedang galau, sedang gelisah dalam hidupnya, Tuhan beri penghiburan. Mereka yang kesulitan finansial, Tuhan berikan solusi. Dan mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan pada saat ini, Tuhan lepaskan. Bunda Maria, doakan kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you all. God bless you. Jumpa lagi hari Minggu di Katekismus Gereja Katolik. Sehat selalu. Amin.